Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Pak Yanwar. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 11 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, ini video presentasi dari kami dari kelompok 5 Pancasila ingin memberikan tugas presentasi yang bertemakan nasionalisme di era digital. Zaman semakin maju, era digital tak dapat dipungkiri, di mana semua orang terpaku pada layar benda mati, pemberi informasi yang akurat. Namun, hal tersebut tentu saja mengancam nasionalisme pada bangsa ini. Kendati telah menjadi unsur dominan dalam tatanan politik global selama lebih dari 2 abad terakhir. Secara konseptual, nasionalisme merupakan sesuatu yang cair. Saat ini, di mana kita menginjakkan kaki kita di bangsa ini, bangsa Indonesia, negara yang mengakui bahasa persatuannya, bahasa Indonesia, yang memiliki tutur dan indah, santun, dan amat-amat disanjung. Bahasa kita ini lahir mengiringi kesadaran berkebangsaan baru yang menjadikan bahasa yang menyatukan beribu pulau, bermacam suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke berpadu menjadi satu. Kita, bangsa Indonesia yang bercita-cita hidup adil dan beradab serta calur bermartabat. Terdapat lebih dari 2 juta jiwa yang menjadi raga tanpa jiwa. Makna hanya sebatas busana. Negara ini hanya dipenuhi dusta, ingin surga dengan cara neraka. Bersuara di atas podium dengan penuh kesombongan yang menjijikkan, yang akan mengancam seluruh generasi muda. Jiwa-jiwa pingsan yang membutakan segalanya. Harta negara menjadi rebutan dan amanah hanya menjadi ladang pencari keuntungan. Ponsel dijadikan patokan kehidupan. Durhaka pada orang tua bukan hal yang tabu. Patuh pada teman dijadikan iman. Rumah ibadah jadi ajang pertengkaran. Sosial media merenggut budaya. Busana mahal dikibarkan, wanita dijadikan tontonan, kegaduhan musik diindahkan. Sejarah hanya jadi umpatan, keberanian mati dan membunuh slogan. Penyakit buta dan tuli terus merayap menjangkiti jiwa-jiwa kebudayaan. Pada akhirnya, hanya kitalah generasi muda yang dapat membangkitkan budaya bangsa. Jiwa-jiwa tanpa raga, pemimpin masa depan. Kita semua bangsa Indonesia. Marilah semuanya bangkitkan semangat nasionalis, wahai anak muda. Suatu paham dari masyarakat di suatu negara atau bangsa yang memiliki cita-cita, tujuan, kebudayaan, bahasa, dan wilayah yang sama, sehingga masyarakat tersebut merasakan kecintaan terhadap negaranya, bangga terhadap negaranya, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan negaranya. Tantangan terhadap nasionalisme muncul di era globalisasi dan proliferasi teknologi digital. Globalisasi telah memungkinkan migrasi besar-besaran penduduk dunia yang sudah pasti diikuti juga oleh proses pembaruan kebudayaan dan ideologi yang tak terelakkan. Penemuan teknologi digital di era globalisasi ini juga membawa tantangan tersendiri bagi formasi nasionalisme. Besarnya arus pertukaran informasi di ranah digital di satu sisi bisa memperkaya orang, tetapi di sisi lain bisa membuat terdirupsi
dari akar budaya dan identitasnya. Jika ditelusuri lebih dalam terkait ekologi komunikasi media digital, penilaian itu dianggap rapuh. Proses kurasi algoritma di media digital diduga telah mendorong polarisasi fragmentasi debat publik dengan cara menciptakan gelembung petir. Di dalam gelembung petir itu, orang secara selektif dihadapkan pada pandangan yang sesuai dengan sikap dan keyakinan mereka yang ada dan jarang dipertemukan atau dipertentangkan dengan pandangan yang berbeda. Akibatnya, orang merasa pandangannya selalu dibenarkan atau dijustifikasi. Padahal idealnya setiap pandangan mesti diuji di ruang publik dalam suatu perdebatan yang rasional, bebas, dan setara. Salah satu jawabannya menurut saya ialah memperkuat budaya digital, di mana salah satu kompetensi penting dalam literasi digital. Hal ini didasarkan pada pemetaan yang dilakukan oleh Kominfo, Siberkreasi, dan Deloitte pada tahun 2020. Ketiganya mematakan 4 kompetensi dasar literasi digital, yakni digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan dasar dan tolak ukur dalam menilai budaya digital karena merupakan identitas nasionalis kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan nilai-nilai yang melekat kita sebagai satu bangsa dalam menghadapi tantangan nasionalisme di era digital. Semangat Pancasila ini harus tertanam kuat dalam diri warga negara agar pengaruh negatif teknologi digital terhadap formasi semangat kebangsaan kita. Mengenalkan tentang sejarah Indonesia dengan teknologi, banyak sekali para pahlawan nasional yang gugur di medan perang. Sehingganya, kisah tersebut bisa untuk menjadi refleksi bagi para warga negaranya untuk mencontoh pengorbanan pahlawan nasional. Salah satu cara yang paling ampuh untuk mengenalkan tentang sejarah Indonesia di era digital adalah dengan membaca e-book atau buku digital yang berkaitan dengan perjuangan pahlawan. Sehingganya penanaman sikap nasionalisme bisa memperdalam wawasan para pembacanya. Yang kedua, membuat konten sosial media bertema cinta tanah air. Menumbuhkan sikap nasionalisme di era digital itu bisa sangat mudah jika didukung oleh para pengguna sosial media yang cerdas. Menumbuhkan sikap tersebut bisa melalui pembuatan video atau foto pada Instagram yang bertema kekinian dengan sedikit menggoreskan cinta tanah air. Penggunaan aplikasi buatan anak bangsa adalah salah satu kecintaan tanah air karena dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatannya, dan dari mulai menggunakan aplikasi tersebut, rasa memiliki bersama mulai tumbuh. Para warga negara Indonesia dalam membantu kesehariannya bisa menggunakan aplikasi buatan bangsa, diantaranya aplikasi Gojek, Traveloka, dan Bukalapak. 4. Mencintai produk-produk Indonesia. Produk dalam negeri sangat berkualitas juga ketimbang produk yang berasal dari luar negeri. Untuk itu, sebagai warga negara yang bijaksana, ada kalanya kita dapat menggunakan produk dalam negeri. Misalnya bisa menggunakan barang elektronik buatan Indonesia, sehingga warga negara bisa belajar untuk mencintai produk dalam negeri. Hal ini juga bisa menambah pendapatan pemerintahan dalam negeri dan memajukan perekonomian negara. Harapan kedepannya, para warga negara Indonesia bisa mulai memunculkan sikap nasionalisme dan nantinya paham-paham tentang radikal tidak bisa lagi bergerak dan akan musnah, serta di era digital ini teknologi dapat membantu dalam menumbuhkan sikap nasionalisme di era kekinian. Sekian dari kami kelompok 5. Dengan ini kami menutup tugas kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau apapun itu. Wassalam.